Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada pagi hari ini kami akan menyelesaikan tugas UAS matkul usul fiqh dengan dosen pengampu Ibu Rina Juliana MPDI. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga di akhirat kelak nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan saya sendiri Raden Fadli NIM 20121098 dan saudari saya Cindy Widayandri dengan NIM 2012179. Baik. Nah, di sini kami akan membahas kitab usul fiqh yang di dalamnya itu ada tentang istishab. Nah, marilah kita simak bersama-sama. Nah, Saudara Raden, kita kan di sini membahas tentang istishab. Nah, di dalam kitab usul fiqh. Yeah. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada saudara, apa itu pengertian dari al-istishab? Baik. Nah, tadi saudari Cindy menanyai tentang pengertian dari istishab. Nah, jadi pengertian dari istishab itu terbagi menjadi dua, secara bahasa dan secara istilah. Al-istishabu lughatan, istishab secara bahasa, istimrarus sahubatu awil mulazamatu, yaitu melanjutkan persahabatan atau yang memiliki, summa wa talabul musahabatu, kemudian meminta pertemanan, wa adamul mufaraqatu, dan meniadakan perpisahan. Nah, itulah tadi penjelasan menurut bahasa. Kemudian penjelasan menurut istilah. Al-istishabu istilahin fi usuliyin. Istishab secara istilah menurut ulama usul fiqh. Ja'alul hukmus tsabitu fil madhi baqiyan ilal an li'adamil ilmi bil mughayyir. Yang artinya menjadikan suatu hukum yang tetap pada hukum masa lampau kekal abadi sampai sekarang. Dengan apa? Dengan meniadakan ilmu yang merubahnya. Nah, itulah tadi penjelasan tentang istishab secara bahasa dan secara istilah. Nah, berarti itu tentang pengertian al-istishab. Ya. Nah, sekarang saya akan bertanya kembali, ada berapa pembagian al-istishab? Baik, sebelumnya izinkan saya untuk minum terlebih dahulu ya. Silahkan. Bismillah. Baik teman-teman. Di sini pertanyaannya sangat bagus. Apa saja pembagian istishab? Nah, jadi pembagian istishab itu di dalam kitab ini itu terbagi menjadi 4. Yang pertama istishab ibaha atau istishab pembolehan. Nah, yang kedua itu istishab baro'ah, lepas atau bebas. Yang ketiga itu istishab terhadap hukum karena ada penyebab. Nah, yang terakhir yaitu istishab pensifatan atau pendeskripsian. Nah, di sini mungkin saya akan menjelaskan satu saja dari pembagian tersebut karena nantinya akan dijelaskan oleh saudari Cindy. Nah, mungkin beliau lebih paham tentang ini. Nah, jadi mungkin saya akan menjelaskan satu saja. Nah, pembagian istishab yang pertama itu istishab ibaha atau pembolehan. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Jathiyah ayat 12 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi amrihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Yang artinya, Allah lah yang memudahkan kamu di dalam lautan agar kapal-kapal di atasnya berlayar, dan karena perintahnya agar kamu mencari sebagian dari karunia-Nya agar kamu tetap bersyukur. Quran surah Al-Jathiyah ayat 12. Nah, jika para mustahid, mustahid di sini bisa diartikan sebagai orang-orang yang berijtihad dengan syarat-syarat tertentu. Nah, jika para mustahid ini bertanya mengenai hukum tindakannya atau suatu masalah yang tidak ditemukan dalam hukum nas Al-Quran dan Sunnah, bahkan tidak ditemukan dalam dalil syar'inya, maka ditetapkan, dibolehkan untuk bertanya perihal ini
Nah, menyesuaikan dengan asal atau peristiwa yang sudah ditetapkan dalam hal tersebut. Nah, kembali lagi dalam suatu bersifat yang membolehkan. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai pembagian istishab yang pertama, yaitu istishab ibahah. Nah, kemudian saya akan lanjutkan kepada saudari Cindy. Terima kasih. Nah, mungkin di sini agak terganggu ya teman-teman, karena di sini lagi cuaca lagi hujan. Nah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang pembagian istishab. Nah, tadi sudah dijelaskan yang pertama oleh saudara Raden. Nah, yang kedua itu istishab baro'ah. Nah, yang atau lepas atau bebas gitu kan. Nah, di sini istishab itu terdapat pembebasan hukum asli atau peniadaan hukum asli. Nah, seperti pembebasan kewajiban seseorang dari ketetapannya, kebebanannya, sampai mereka mendapatkan dalil yang membuat bahwa penetapan tersebut gitu. Nah, seperti apa contohnya? mungkin sebagai contoh yang dapat saya jelaskan itu kayak seorang anak laki-laki yang belum cukup umur, dia tuh menjadikannya bebas dari kewajibannya. Nah, dalam arti kewajiban ini adalah melaksanakan sholat gitu kan. Nah, dalam arti peniadaan itu juga ada contohnya, kayak suatu ketetapan hukum hak seorang laki-laki dan perempuan sebelum akad pernikahan. Nah, begitu. Yang selanjutnya adalah istishab terhadap hukum masa lampau yang berdasarkan sebab, gitu kan. Nah, di sini tuh adalah seseorang yang menikahi wanita dalam hubungan pernikahan. Nah, mereka akan memayungi kedua kakinya. Oh, memayungi kedua kakinya? Iya. Itu seperti apa itu maksudnya? Memayungi kedua kakinya itu kayak seperti mereka memayungin hak-hak keduanya gitu. Yang karena mereka sudah ada hubungan suami istri, sebab gitu kan. Jadi mereka tidak akan bisa hilang hubungan pernikahan itu tanpa sebab atau ada dalil yang tetap, kecuali ada dalil dan mereka mengakhiri pernikahan itu tersebut. Nah, selanjutnya adalah istishab persifatan atau pendeskripsian. Nah, di sini pendeskripsian itu adalah suatu hubungan antara nasab seseorang yang hilang itu sesungguhnya membuat suatu hubungan kekal. Nah, dalam hal itu tidak akan hilang hukum itu atau persifatan itu kecuali mereka menemukan dalil atas wafatnya gitu. Nah, mungkin cuma itu macam-macam istishab, saudara Raden. Baik, terima kasih saudari Cindy sudah melanjutkan dari penjelasan tentang pembagian istishab tersebut. Nah, di sini saya akan bertanya kembali kepada saudari Cindy tentang apakah ada pendapat yang bertentangan dalam ulama usul fiqh tentang istishab ini. Oke, saya akan menjawab. Mungkin semuanya pasti ada ya penentangan itu, karena sebagian pendapat sesungguhnya istishab itu bisa dibilang hujjah. Nah, karena wajib dikemukakan terhadap sesuatu yang wajib mereka ungkapkan. Nah, dan juga ada sebagian yang bilang istishab itu hujjah yang tidak kekal gitu. Jadi ada beberapa yang menganggap istishab itu hujjah dan tidak kekal. Baik, terima kasih saudari Cindy sudah menjawab pertanyaan dari saya. Mungkin saudari Cindy ingin bertanya lagi pada saya mungkin tentang istishab ini. Nah, saudara Dan, saya ingin bertanya nih satu kali lagi nih, apakah ada yang menganggap
istishab itu sebagai dalil yang tersusun di dalam kaidah-kaidah fikih. Baik. Di sini di dalam kitab ini dijelaskan ada 4 unsur, yaitu yang pertama aturan dasarnya, yaitu tetap pada semula. Yang kedua aturan praktisnya, yaitu segala sesuatu yang diperbolehkan itu berlaku jika belum ada keabsahan di dalam mengubahnya. Nah, yang ketiga itu kepastian itu tidak akan hilang keraguannya. Dan yang terakhir aturan dasarnya adalah kebebasan kewajiban pada manusia. Dan mereka yang menganggap istishab itu dalil sesungguhnya, mereka berpendapat bahwa kaidah-kaidah itu tidak terbentuk kepada istishab, melainkan terbentuk kepada nas yang bersangkutan kepadanya. Nah, baiklah, mungkin cukup ini. Terima kasih. Nah, mungkin cukup sekian, dan materi kita sudah habis ya? Ya, sudah habis. Nah, dan itulah semua penjelasan tentang materi kami istishab yang di dalam kitab Ushul Fiqh. Nah, jadi gimana? Jadi kajian ini kita tutup saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.